Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas H, Universitas Negeri Yogyakarta ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Manipulasi Ikan yang Diberi Pewarna. Kebanyakan kasus manipulasi ikan yang sering terjadi di pasar ialah pada bagian mata, insang, dan sisik yang diberi pewarna supaya tetap terlihat fresh sepanjang waktu. Contoh manipulasi yang lain seperti kasus ikan salmon di Indonesia, karena kebanyakan hasil produk dalam negeri berwarna putih, sedangkan konsumen lebih suka yang berwarna merah. Maka dari itu, pada saat pembibitan ikan dicampur dengan pewarna supaya nanti hasilnya bisa menjadi merah dan laku keras di pasaran. Contoh lainnya juga ada pada ikan patin, karena produksi dalam negeri kebanyakan menghasilkan warna kuning dan pink, sedangkan konsumen lebih suka menyukai ikan patin yang berwarna putih. Maka tak heran jika banyak penjual yang memanipulasi dengan memberi pemutih saat pembenihan supaya warna daging menjadi putih bersih. Di sini kami akan membahas ciri-ciri ikan yang diberi pewarna, bahan pewarna yang digunakan dalam manipulasi, ciri ikan yang layak dikonsumsi, dampak mengonsumsi ikan yang mengandung bahan kimia atau pewarna. Ciri-ciri ikan yang diberi pewarna. Mata berwarna kemerahan akibat kondisi mata yang sudah buram kemudian dicat atau dilapisi dengan pewarna supaya tetap terlihat jernih. Insang yang berwarna merah, terang tetapi tidak lazim. Tekstur ikan apabila disentuh terasa lebih berair dibanding dengan ikan normal pada umumnya. Sisik yang berwarna lebih cerah, bersih, dan putih. Selanjutnya, ada jenis bahan pewarna yang digunakan dalam manipulasi. Di antaranya, rhodamin B, metanyl yellow, allura red, tartrazin, dan pemutih. Yang pertama ada rhodamin B. Rhodamin B ini ialah pewarna tekstil yang bersifat karsinogenik dan menghasilkan warna merah. Rhodamin B ini digunakan untuk manipulasi ikan kakap merah, ikan tuna merah, ikan nila merah, dan lain sebagainya. Sehingga apabila dikonsumsi jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan hati, pembengkakan ginjal, memicu sel kanker. Yang kedua ada metanyl yellow atau methyl yellow dan sunset yellow. Ini ialah pewarna sintetis yang difungsikan untuk pewarna tekstil, yang mana menghasilkan warna kuning cerah. Metanyl yellow ini digunakan untuk manipulasi ikan ekor kuning. Yang ketiga ada allura red. Allura red ini merupakan pewarna makanan yang menghasilkan warna merah, namun penggunaannya dilarang karena berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai penyakit. Allura red ini digunakan untuk manipulasi ikan salmon, ikan kakap merah, ikan nila merah, dan ikan tuna merah. Jenis pewarna ini hampir mirip dengan rhodamin B. Biasanya cara memanipulasi allura red ini dilakukan ketika masa pembenihan atau pembibitan ikan. Seperti contoh di ikan salmon, supaya nanti hasil dagingnya bisa berwarna merah dan laku keras dengan harga yang tinggi. Yang keempat ada tartrazin. Tartrazin ini merupakan pewarna makanan sintetis penghasil warna kuning lemon, tetapi dilarang penggunaannya karena berbahaya. Jenis pewarna ini sama dengan metanyl atau sunset yellow tadi. Yang terakhir ada pemutih.
pemutih. Pemutih ini merupakan bahan kimia yang digunakan di bidang industri atau di rumah tangga untuk memutihkan pakaian, mencerahkan warna rambut, dan untuk menghilangkan noda. Memang pemutih digunakan untuk menghilangkan kotoran yang melekat di tubuh ikan asin. Namun, banyak juga yang menyalahgunakannya untuk membuat daging dan sisi ikan terlihat lebih putih dan bersih, yang biasanya lebih digemari juga oleh konsumen. Ciri-ciri ikan yang layak dikonsumsi. 1. Mata ikan tidak berlendir dan cerah dengan kondisi masih menonjol keluar. Kedua, bau yang khas seperti pada umumnya dan beraroma segar. Ketiga, mulut dalam kondisi terkatup dan tidak terbuka. Keempat, insang berwarna merah cerah. Kelima, sisik tampak cerah dan melekat kuat jika dipegang. Keenam, itu ada 4 bagian. Pertama, daging kenyal dan masih dalam kondisi lentur. Yang keduanya, penampakan ikan cerah, terang, tidak berlendir, dan mengkilat. Ketiganya, badan ikan apabila dimasukkan ke dalam air, maka tenggelam. Keempat, dubur berwarna merah jambu, pucat, dan tidak menonjol keluar. Dampak mengonsumsi ikan yang mengandung bahan kimia atau pewarna. 1. Menyebabkan gangguan pencernaan. Kedua, pemicu penyakit kanker. Ketiga, mengalami kerusakan kromosom dan penyakit limfoma. Keempat, menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan, mata, dan kulit apabila dikonsumsi terlalu sering. 5. Membahayakan kesehatan hati dan saraf manusia. 6. Berpotensi mengakibatkan reaksi alergi dan gatal-gatal. 7. Menimbulkan asma. 8. Menyebabkan gangguan hiperaktif pada anak dan kegelisahan. Yang terakhir, menyebabkan tumor pada testis dan adrenal. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.